Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di video kali ini kita akan buka pakai sebuah HP 5G yang harganya itu udah di bawah 2 juta. Ini HP resmi ya, bukan HP Docomo dan kawan-kawan. Penasaran? Yuk langsung kita buka aja. Oke, ini adalah Poco M3 Pro 5G. Nah, ini HP second ya. Saya dapat 2 juta kurang 1000. Memang rata-rata di marketplace jualnya segitu. Untuk harga barunya ini masih ada di official store Xiaomi. Itu harganya 2,4 juta. Ya, ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang pengen HP 5G murah. Kalau di daerah saya belum penting ya 5G, karena ya memang di sini tuh belum ada di daerah Blitar. Nggak tahu, mungkin itu bakal lama sampai ke sini. Nah, ini kelebihannya bukan di 5G aja di harga segitu. Prosesornya ini juga cakep, pakai MediaTek Dimensity 700. Ya lebih mending daripada Helio G96 ataupun Snapdragon 680. Oke, untuk boxnya seperti ini, warnanya kuning. Ini udah agak kusam tulisan Xiaomi-nya aja, warnanya udah berubah. Poco M3 Pro. Untuk speknya seperti ini, MediaTek Dimensity 700 with dual 5G 7 nanometer. Terus untuk layarnya 6,5 inch, refresh rate 90 Hz, Full HD Plus, baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt, kamera 48 megapiksel. Oke, ini untuk yang versi 4/64. Oke, kita langsung buka aja, kira-kira kondisinya ini bakal seperti apa. Nah, warna aslinya seperti ini ya. Ini udah beda sama yang di bagian luar. Di dalamnya kita dapat SIM ejector, terus dapat silicone case, yang jelas warnanya udah kusem karena memang HP second. Terus ini dia si HP-nya. Oke, kita cek. Nah, kita taruh dulu aja. Ada kabel USB Type C, warnanya juga udah kusem banget, udah jelek banget. Yang penting ya berfungsi dengan baik. Terus ini kepala charger. Ini original semua. Untuk outputnya 25 watt maksimalnya. Ya, meskipun sebenarnya HP ini support fast charging mentok di 18 watt aja. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya, kita cek. Nah, di sini kondisinya masih sangat mulus ya. Mulus banget di atas 95%. Ini nggak ada lecet sama sekali. Ya mungkin karena ini pemakaiannya dipakein case terus ya, jadinya mulus banget. Oke, untuk back covernya ini bahannya dari plastik ya, tapi kalau dilihat sekilas itu mirip kayak kaca. Tapi sayangnya di sini tuh gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Ini asli kondisinya itu masih sangat mulus untuk ukuran HP second. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor media sidik jari. Terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk secondary microphone dan infrared booster. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Nah, ini sayangnya tipenya itu hybrid, bukan triple slot. Terus di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon per USB Type-C dan lubang untuk speaker. Nah, untuk speakernya Poco M3 Pro 5G ini single aja ya, bukan dual speaker stereo. Kemudian di bagian belakang ada logo 5G, tulisan Poco yang gede banget, triple kamera, dan LED flash 48 megapiksel AI Vision. Terus di bagian depan layarnya 6,5 inch, lubang untuk earpiece dan kamera depan. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oh ya, di sini udah nggak ada screen protector ya, tapi nggak masalah. Saya pribadi langsung pasang tempered glass daripada screen protector bawaan. Itu langsung aja saya kletek. Karena tempered glass itu lebih aman dibanding screen protector bawaan yang bahannya dari Mika. Nah, sambil menunggu bootingnya selesai, ini saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan jelas ini udah di setting-setting karena HP second. Oke, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Poco M3 Pro 5G.
Nah, untuk kamera depannya di sini pakai model tompel yang ada di tengah. Nah, untuk saya pribadi lebih suka model kamera seperti ini ya dibanding tompel di pojok ataupun model tetesan air. Oke. Untuk aplikasi bawaan memang di sini tuh banyak banget. Nah, tapi untungnya sebagian besar ini bisa di uninstall. Oke, kita cek di setelan tentang telepon. Nah, di sini udah saya update ke versi terakhir ya. Untuk saat ini MIUI Global versi 13 ya, dan Androidnya itu juga naik ke versi Android 12. Sebelum saya update itu ada di MIUI 12.5 dan versi Androidnya itu masih Android 11. Nah, untuk sekarang ini tingkat patch keamanan Android ada di tanggal 1 bulan 5 2022. Oke. Nah, mantapnya di sini udah ada fitur yang namanya NFC ya. Nah, ini NFC, mantap. Terus untuk refresh rate layar ini juga udah 90 Hz. Tapi sayangnya di sini nggak ada yang namanya otomatis ya. Jadi harus manual pilih 90 Hz atau 60 Hz. Terus di sini juga ada fitur penambahan RAM, penambahan memori, tapi cuma 1 GB aja. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini device info HW, terus SoC. Nah, di sini pakai MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,2 GHz, 2 kali Cortex A76 yang punya clock speed 2,2 GHz plus 6 kali ARM Cortex A55 yang punya clock speed 2 GHz. Fabrikasinya mantap 7 nanometer dan pakai GPU Mali G57MC2. Sebenarnya performanya itu ya hampir mirip-mirip dengan Helio G96. Cuma di sini lebih stabil karena punya fabrikasi yang lebih kecil 7 nanometer, sedangkan di Helio G96 itu masih 12 nanometer. Dan clock speed CPU-nya di sini juga lebih tinggi, 2,2 GHz. Kalau Helio G96 itu 2,05 GHz. Oke, untuk screen 2400 x 1080 atau Full HD Plus. Terus untuk penyimpanan RAM 4 GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai 48 GB. Nah, ya untuk zaman sekarang RAM segini batas minimal untuk dipakai lumayan ya. Kalau 3 GB itu udah ngap-ngapan. Terus untuk kamera punya resolusi 48 megapiksel untuk lensa utama yang pakai sensor OmniVision OV48B ya. Terus untuk depannya 8 megapiksel. Nah, di sini nggak ada lensa ultrawide ya. Baterai 5000 mAh yang support fast charging 18 watt. Sensor di sini kita lihat di aplikasi sensor box aja. Nah, di sini sensornya mantap ya, lengkap, ada sensor magnet dan juga sensor gyroscope. Dan ini gironya itu hardware bukan software. Nah, kita lihat untuk skor Antutu Dimensity 700. Ini pakai Antutu versi 9.4.2, tapi untuk Antutu 3D Benchmark itu pakai versi Lite karena ya RAM-nya itu cuma 4 GB. Kalau yang standar itu harus punya RAM 6 GB. Di sini dapat skor 272 ribuan. Memang di sini untuk skor Antutu-nya itu lebih kecil ya dibanding Dimensity 700 umumnya. Ya mungkin karena UI-nya ini agak berat ya, MIUI pun begitu juga, RAM-nya 4 GB. Cuma dapat skor GPU 58 ribuan karena ini pakai Antutu 3D versi Lite. Kalau yang versi standar itu biasanya skor GPU-nya lebih gede. Terus untuk skor CPU 87 ribuan. Ya biasanya sih itu saya tes Dimensity 700 dapat di angka 300 ribu lebih. Nah, terus untuk storage test di sini udah saya coba ya. Dapat skor 33 ribuan. Ini pakai seri UFS 2.2. Ini yang paling tinggi yang pernah saya tes untuk UFS 2.2. Biasanya itu dapat di angka 28 ribuan, 29 ribuan. Di sini dapat 33 ribuan. Oke. Untuk multi sentuh ya biasanya Xiaomi sih 10 titik sentuhan ya. Benar, di sini 10 titik sentuhan. Nah, lanjut kita lihat di bagian kamera. Ini punya kamera belakang 48 megapiksel ya. Terus untuk depan itu 8 megapiksel. Mode-modenya ada seperti ini, ada Pro. Ini bisa atur shutter speed sampai 30 detik, mantap. Manual focus juga ada. Untuk video bisa merekam hingga resolusi Full HD aja.
di 30 fps, dan ini ada AIS ya. Terus foto potret lainnya kita coba cepet. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel yang bisa merekam hingga resolusi ini sama ya dengan kamera belakang, yaitu Full HD 30 fps. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakangnya, resolusi Full HD 30 fps, dan ini tuh sangat stabil ya karena ada AIS. Beginilah hidup di desa. Nah, ini adalah tempat tinggal saya sewaktu kecil sebelum saya bikin rumah sendiri. Ini rumah ortu saya. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video kamera depannya ya. Tadi resolusinya itu sama, Full HD 30 fps, dan sama-sama juga ada AIS. Poco M3 Pro 5G, HP 5G yang harganya di bawah 2 juta, hampir resmi, tapi kondisinya itu second. Dan ini 5G-nya itu bisa dipakai di Indonesia ya, karena frekuensinya itu lengkap termasuk Telkomsel. Nah, nantinya HP ini tuh saya akan jual di Shopee ya, sama seperti biasanya, dan jualnya itu pasti harganya lebih murah. Silahkan kalian cek linknya di deskripsi video ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.